Bayang-bayang Pelakor episode 49. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Arya, maafkan aku. Ada hal yang harus aku katakan, ucap Siska gugup. Dia duduk di samping Arya sambil meremas-remas tangannya dan menunduk. Ada apa, Siska? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Arya melihat ke arah Siska dengan perasaan aneh. Aku ingin hubungan ini berakhir, ungkap Siska perlahan. Apa? Tapi kenapa? Arya sangat terkejut mendengar perkataan Siska. Bagaimana tidak? Selama ini mereka baik-baik saja. Tidak ada masalah apapun yang terjadi di antara mereka. Aku sudah tidak bisa melanjutkan hubungan ini, ucap Siska. Tapi kenapa? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu akan memberikan aku kesempatan lagi. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Aku mencintai pria lain sekarang, ungkap Siska lalu melihat ke arah Arya. Siapa pria itu? Aku tidak bisa mengatakannya. Maafkan aku, Arya. Apakah orang itu Aska? Siska hanya terdiam dan kembali menundukkan wajahnya. Air matanya mulai menetes. Dia memang mencintai Aska, tapi dia merasa tak ada harapan untuk bisa bersama Aska. Dia juga merasa tak tega mengatakan pada Arya bahwa dia memang mencintai Aska. Arya mungkin akan sangat marah pada Aska, dan dia pasti terluka. Kenapa kamu diam? Jawab, Siska. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin kamu marah. Jawab, Siska. Aku mohon. Aku akan belajar untuk ikhlas. Semua yang terjadi di antara kita memang karena kesalahanku. Apa orang itu adalah Aska? Siska mengangguk perlahan, sembari mengusap air matanya yang semakin deras menetes di pipinya. Sementara Arya menghembuskan nafasnya dengan kasar. Sudahlah, Siska, kamu jangan menangis. Aku tidak marah atau apapun itu. Aku juga tahu kalau Aska adalah pria yang baik. Aku hanya khawatir karena Aska akan menikah dengan Rania dan pasti akan membuat kamu semakin terluka. Aku tahu. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku tidak bisa terus bersama kamu sementara hatiku untuk orang lain. Itu pasti akan semakin menyakitkan untuk kamu. Maafkan aku. Tidak masalah. Aku akan baik-baik saja. Aku doakan semoga kamu bisa bahagia. Aku pergi sekarang. Arya langsung berdiri dan pergi meninggalkan Siska sendiri. Dalam hatinya dia memang sangat kecewa dan terluka. Dia tak mampu untuk terus berada di dekat Siska. Itu akan semakin menyakitkan baginya. Tapi dia tak ingin lagi menjadi penghalang kebahagiaan Siska. Dia merasa telah banyak melakukan kesalahan dan ini adalah ganjaran yang harus dia terima. Siska duduk dan menangis sendirian di taman itu. Hatinya begitu lelah menerima kenyataan bahwa Aska bersama wanita lain dan kini dia menyakiti hati Arya. Air matanya tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil terus menangis sesenggukan. Tiba-tiba seorang pria duduk di sampingnya dengan sengaja. Kenapa menangis?
Orang tuh mengawali hari dengan senyuman, bukan dengan tangisan. Ini hari libur, waktunya bersenang-senang, ucap pria itu dengan tersenyum. Siska lalu menurunkan tangannya dari wajahnya dan melihat ke arah pria itu dengan mata yang masih basah. Dia sama sekali tak mengenalinya, namun dia merasa pernah melihat pria itu. "Kamu siapa? Untuk apa kamu di sini? Pergi sana," ucap Siska dengan ketus. Ya ampun, sudah nangis, jutek lagi. "Emangnya hidup kamu sebegitu menderitanya ya? Haha," balas pria itu tertawa. Siska semakin geram melihat orang yang tak dikenalnya itu semakin mengoceh. "Bukan urusan kamu," ucap Siska, lalu berdiri, hendak pergi dari tempat itu. Namun pria itu menariknya dan menghentakkan tangannya, hingga Siska kembali terhempas duduk. "Apa-apaan sih kamu? Kenal aja tidak? Kamu malah membuat hariku ini semakin buruk." "Hahaha, buruk? Kamu sendiri yang merasa hari-harimu itu buruk dan dipenuhi kesedihan. Kenapa kamu tidak membuat harimu menyenangkan dan bahagia?" Lagi-lagi pria itu berkata seolah dia tak pernah bersedih dengan ucapannya yang riang dan selalu tersenyum. Walaupun Siska merasa kesal, tapi perkataan pria tinggi berkulit putih yang masih duduk di sampingnya itu memang ada benarnya juga. Siska selalu terlarut dalam perasaannya. Bersedih itu boleh saja, wajar saja kok. Tapi aku yakin hanya satu hal saja yang membuat kamu sedih, selebihnya pasti menyenangkan, ya kan? Saat kamu merasa sedih, ingat hal bahagia yang pernah kamu alami, atau lakukan sesuatu yang bisa membuat kamu melupakan kesedihanmu itu. Gampang kan? Siska terdiam dan menatap pria itu lekat. Dia masih merasa heran dengan pria itu. "Apa selama ini kamu tidak pernah merasa sedih sedikit pun?" tanya Siska mulai penasaran. "Tidak, aku selalu senang dan bahagia." Hahaha. "Aku tidak yakin," ucap Siska lalu memalingkan wajahnya. Apa ya? Untuk apa juga aku sedih? Sepertinya tidak ada hal yang bisa membuat aku sedih sebelumnya. Aku punya orang tua, saudara, teman, dan juga harta yang banyak. Kurang apa lagi? Aku bersyukur mereka semua baik. Kalau soal pacar, aku tidak perlu sedih jika dia pergi, karena selama ini aku yang meninggalkan mereka. Haha, jawabnya tersenyum. "Hidup kamu sepertinya terlalu sempurna. Nggak seperti aku harus tinggal sendiri di kota ini. Orang tuaku juga bukan orang kaya, mereka hanya orang biasa di kampung. Aku juga tidak punya teman." "Nggak masalah sih dengan apa yang kamu punya. Yang paling penting itu bagaimana kamu mensyukurinya." Mendengar perkataan pria itu, Siska kembali menoleh dan menatapnya serius. Semua yang dikatakan pria tersebut benar adanya. "Kamu kenapa lihat aku seperti itu? Jangan-jangan kamu naksir aku ya?" Haha. "Ih, nggak mungkin lah," ucap Siska lalu kembali menatap ke depan. "Oh ya, yang tadi itu pacar kamu ya? Pria yang baru saja pergi itu?" "Bukan urusan kamu," jawab Siska ketus. "Aku tadi lihat dia pergi dan kamu menangis. Kalian putus atau bertengkar?" "Aku bilang bukan urusan kamu. Kamu itu dari tadi perhatikan aku ya? Emangnya kamu gak ada urusan lain di sini selain memperhatikan gerak-gerik orang lain?" "Nggak ada," jawabnya singkat. "Maksud kamu?" "Ah, sudahlah, aku mau pulang saja," ucap Siska lalu berdiri.
Tapi lagi-lagi pria itu langsung menarik tangan Siska dan menghentakkannya hingga Siska kembali terduduk di sampingnya. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu ini kenapa? Kamu bukan orang jahat kan? Tanya Siska yang mulai merasa takut. Hahaha, orang jahat? Gak ada sejarahnya orang setampan aku menjadi orang jahat, jawabnya tertawa. Terus mau kamu apa? Kita juga tidak saling kenal. Aku juga tidak perlu mendengarkan orang asing seperti kamu terlalu lama. Siapa bilang kita tidak saling kenal? Aku kenal kamu, ucap pria itu. Baru 2 langkah Siska berjalan, Siska lalu menghentikan langkahnya saat mendengar apa yang pria itu katakan. Dia langsung berbalik dan melihat ke arah pria tersebut. Kamu tidak sedang bercanda kan? Tanya Siska serius. Tidak. Apa perlu aku mengatakan semua tentang dirimu? Kamu Siska, kamu tinggal sendiri ngekos di Gang Matahari tak jauh dari kantor tempat kamu bekerja. Bos kamu namanya Pak Aska dan kamu bekerja di sana di bagian pemasaran. Sepertinya sudah cukup. Gila kamu, ucap Siska terkejut saat mendengar semua perkataan pria itu dan apa yang dia katakan semuanya benar. Sementara dia merasa tak pernah mengenal pria itu. Hah, mana ada orang gila yang tampan dan kaya seperti aku, ucapnya lagi dengan santai lalu berdiri dan berjalan menghampiri Siska. Aku pastikan setelah ini kita akan bertemu lagi, ucapnya lalu kembali berjalan. Siska yang merasa terkejut sekaligus heran bercampur rasa takut mulai penasaran siapa pria itu dan kenapa dia bisa tahu tentang dirinya. Kamu siapa? Ucap Siska. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Thanks for watching.